Pak Encik begitu ya melihat apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi kepada Investri atau PT Investri Radika Jaya dan juga kalau kita amati secara update-nya ada dugaan co-founder dan juga CEO Adrian Gunadi ini kabur ke luar negeri. Bahkan kalau kita lihat juga sudah ramai begitu di lini masa. Sebetulnya tanggapan Anda seperti apa dari AFPI, Pak Encik? Silakan. Yang pertama adalah kami dari API sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan yang tegas dari OJK, di mana mencabut izin daripada Investri. Jadi hal ini tentunya sangat mempengaruhi di industri fintech peer-to-peer lending sendiri. Dengan adanya keputusan dari OJK untuk mencabut izin daripada Investri ini, ya terus terang aja banyak hal positif terhadap industri ini, yaitu kembalinya kepercayaan para investor, terutama lender, yang positif terhadap industri di fintech peer-to-peer lending ini. Sehingga hal ini kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi dari keputusan dari OJK itu sendiri. Mungkin itu. Oke, baik. Anda melihat ada dampak positif begitu ya dari fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. Tapi apakah juga ada dampak negatifnya begitu yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap fintech lending, Pak Anjik? Ya, dampak negatif untuk kepercayaan masyarakat terhadap fintech peer-to-peer lending ini tentunya pasti ada. Namun dengan keputusan ini membalikan kepercayaan masyarakat kembali yang tentunya menjadi positif. Itu yang kami melihat di market terjadi tanggapan-tanggapan dari masyarakat, di mana bahwa sebenarnya kasus ini kan sebenarnya sudah lama ya, sudah beberapa bulan yang lalu, dan tentunya masyarakat menunggu kepastian daripada kasus ini. Dengan adanya langkah OJK yang tegas dan cepat terhadap kasus ini, maka masyarakat kembali, kepercayaan masyarakat itu kembali menjadi positif. Mungkin itu, Mas Bram. Oke, baik. Pak Anci, karena memang ini kasusnya sebetulnya sudah lama begitu ya, adakah juga laporan dari perusahaan fintech begitu kepada AFPI terkait penurunan kinerja mereka dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa atau fenomena yang terjadi pada Investri? Secara langsung sih memang tidak melaporkan secara langsung, karena tentunya kondisi daripada perusahaan itu yang lebih banyak tahu adalah OJK ya, dari Direktorat Pengawas OJK. Namun kami tentunya sebagai asosiasi selalu melakukan diskusi dengan para pengurus maupun pemegang saham ya kemarin, secara detail itu dilakukan oleh OJK. Gitu mungkin, Bang. Oke, lalu apa yang dikeluhkan dari perusahaan-perusahaan fintech yang ada di negeri ini, di Indonesia begitu Pak Ancik, akan peristiwa yang terjadi? Terus terang aja ini mencoreng nama industri ini ya pastinya, karena tanggapan negatif terhadap market juga sangat tinggi terhadap kasus ini. Jadi tentu juga mempengaruhi terutama teman-teman yang di klaster produktif ya, yang memiliki lender-lender, individual lender yang beraneka ragam dan banyak, tentunya juga sangat terpengaruh ya, dan menunggu-nunggu atas keputusan kejelasan daripada kasus ini. Jadi kalau saya melihat sih
dengan adanya keputusan ini market mulai kembali menjadi positif, ya, terutama di sisi lender, ya, baik itu super lender maupun individual lender. Gitu. Oke, oke baik Pak Enci. Kita kembali begitu ya untuk melihat kinerja dari Investri. Sebetulnya adakah begitu pelanggaran lain yang dari kacamata AFI ini juga dilakukan oleh Investri selain karena ekuitas atau pelanggaran ekuitas minimum yang juga sudah terpampang begitu ya bahwa memang ekuitasnya minimum yang terjadi di Investri. Ya ini kan semua pasti saling berkaitan, ya, karena adanya sesuai dengan siaran pers dari OJK, dengan adanya diduga bahwa ada fraud, ya, di perusahaan ini, maka tentunya akan mempengaruhi kinerja dan mempengaruhi struktur daripada ekuitas atau equity structure-nya pasti menjadi minus, sehingga tentunya tidak memenuhi peraturan OJK atau POJK yang dimana sudah diatur bahwa tahun ini harus minimum ekuitas atau equity itu di angka 7,5 miliar, dan tahun depan tentunya harus di angka minimum 12,5 miliar. Nah, karena adanya kasus ini, tentunya perusahaan ini menjadi rugi sehingga tergerus di ekuitasnya menjadi minus. Mungkin itu. Jadi di sisi lain memang pelanggaran terhadap minimum ekuitas, tapi juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang seperti dari pernyataan OJK bahwa adanya tentunya fraud yang berhubungan dengan pidana, ya, sehingga kita bisa tahu bahwa founder ataupun ex CEO-nya itu lagi dikejar sama OJK. Mungkin itu, Pak. Oke.